Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan, syariah ibadah dengan saya sendiri, Rizka Aprilia Islamia, ada Siti Nur Hasana, ada Isniar Wanda Amalia, Fathia Hanifah, Najma Sani Afina, Syakira Fadila Ramadhani. Yang pertama adalah definisi bahwa syariah ibadah adalah bagian dari hukum Islam syariah yang secara khusus mengatur tata cara, aturan, dan ketentuan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah SWT melalui berbagai bentuk ibadah. Ibadah dalam konteks ini mencakup segala aktivitas yang diniatkan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan amalan-amalan lainnya yang bersifat ritual. Syariah ibadah menetapkan dengan rinci bagaimana ibadah tersebut harus dilakukan, baik dari segi waktu, tata cara, syarat, rukun, hingga hal-hal yang membatalkan ibadah tersebut. Syariah ibadah merupakan fondasi utama dalam kehidupan spiritual seorang muslim, yang menghubungkannya secara langsung dengan Allah SWT dan menjadi sarana utama dalam menumbuhkan ketakwaan. Tujuan syariah Tujuan syariah Islam dikenal sebagai maqasid al-syariah, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. 5 pokok utama maqasid syariah adalah: yang pertama, menjaga agama, hifz ad-din; yang kedua, menjaga jiwa, hifz an-nafs; yang ketiga, menjaga akal, hifz al-aql; yang keempat, menjaga keturunan, hifz an-nasl; yang kelima, menjaga harta, hifz al-mal. Kelima aspek ini menjadi dasar pembentukan hukum Islam agar tercipta kehidupan yang harmonis, aman, dan adil. Sumber hukum dalam Islam berasal dari 4 sumber utama. Yang pertama, Al-Quran, sebagai kitab suci umat Islam dan pedoman utama dalam seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, hadis atau sunnah Nabi. Penjelasan dan pelengkapan Al-Quran berdasarkan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW. Yang ketiga, ijma, kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum dalam masalah tertentu. Yang keempat, qiyas, analogi hukum berdasarkan kasus serupa yang sudah ada hukumnya. Keempat sumber ini menjadi landasan dalam menetapkan hukum-hukum Islam secara utuh. Selanjutnya ada pengertian ibadah. Pengertian ibadat atau ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab, yaitu ibadah. Dalam terminologi bahasa Indonesia adalah sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata ini memiliki arti perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Ibadah mencakup segala tindakan maupun perkataan baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dengan tujuan mengharapkan pahala dan ridhonya. Syarat-syarat ibadah. Syarat-syarat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya iman, beriman atau percaya kepada Allah dengan sepenuh hati, berarti meyakini bahwa ibadah yang dilakukan merupakan perintah atau anjuran dari Allah. Lalu ada itiba. Itiba berarti mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat yang bersyahadat, maka muslim diwajibkan untuk mengikuti syariat Rasul dan menjauhi bid'ah dan segala yang tidak sesuai dengan tuntutan Rasul. Memiliki ilmu. Penting untuk memahami ilmu agama agar ibadah sesuai dengan syariat, karena amalan tanpa ilmu akan sia-sia. Lalu terakhir ada ikhlas. Dalam menjalankan ibadah, Muslim harus menjalankannya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah ibadah terbagi kepada 8 bagian. Yang pertama, tidak syirik atau tidak menyembah selain kepada Allah. Memiliki ketakwaan, beribadah sebagai suatu kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Terhindar dari kemaksiatan, sesungguhnya salat mencegah orang dari kekejian dan kejahatan yang nyata. Quran Surat Al-Ankabut. Selanjutnya berjiwa sosial, sebagaimana
Ketika melakukan ibadah puasa, ia merasakan rasanya lapar yang biasa dirasakan orang-orang yang kekurangan, sehingga mendorong hamba tersebut lebih memperhatikan orang-orang dalam kondisi ini. Selanjutnya, tidak kikir, menyadari bahwa miliknya adalah bukan haknya, tetapi ia hanya memanfaatkan untuk keperluannya semata-mata sebagai bekal di akhirat. Memiliki kejujuran, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya sehingga takut untuk berbohong. Kemudian terkabul doa-doanya. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Artinya, aku mengabulkan doa orang yang memohon apabila ia mendoakan kepadaku. Yang terakhir, berhati ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a. Yang artinya, dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan tulus, ikhlas dalam ketaatan kepadanya dengan lurus. Selanjutnya ada jenis-jenis ibadah. Yang pertama, ibadah mahdah atau ibadah ritual murni. Yang kedua, ibadah ghairu mahdah, ibadah umum. Yang ketiga, ibadah qalbiyah, ibadah hati. Yang keempat, ibadah sosial atau muamalah. Hubungan syariah adalah pedoman yang mengatur tata cara ibadah. Ibadah adalah pelaksanaan praktis dari perintah syariah tanpa mengikuti syariah. Ibadah bisa menjadi sia-sia atau bahkan tertolak. Next. Kesimpulannya, syariah adalah seperangkat aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam. Aturan ini mencakup baik aspek ibadah maupun muamalah dengan tujuan utama untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Ibadah sendiri merupakan bentuk penghambaan diri seorang muslim kepada Allah, baik yang bersifat ritual seperti sholat dan puasa, maupun yang bersifat umum seperti bekerja, belajar, dan bermuamalah yang dilakukan dengan niat karena Allah. Syariah dan ibadah memiliki hubungan yang sangat erat, di mana syariah menjadi pedoman pelaksanaan ibadah, dan ibadah menjadi wujud nyata penerapan syariah dalam kehidupan. Dengan memahami serta mengamalkan syariah dan ibadah secara benar dan konsisten, seorang muslim dapat meraih kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian pemaparan kami mengenai syariah ibadah. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya menjalankan ibadah sesuai syariat Islam. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kami persilakan jika ada pertanyaan atau tanggapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.